Tojin yang terkasih, saksikan video ini sampai habis. Salam kebajikan. Tojin sekalian, anggapan merepotkan dan banyak aturan dalam budaya keluarga Tionghoa bukan hanya menyangkut hal persembahyangan, tetapi juga meliputi banyak aspek, termasuk cara memanggil. Cara memanggil orang Tionghoa kepada seseorang, terutama yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, mempunyai banyak istilah atau sebutan. Sebutan bagi kakak laki-laki ayah akan berbeda dengan sebutan bagi kakak perempuan ayah. Begitupun untuk adik laki-laki dan adik perempuan ayah. Berbeda pula sebutan bagi kakak laki-laki ibu dan kakak perempuan ibu, dan seterusnya. Setiap orang dalam keluarga Tionghoa mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan merepotkan oleh sebagian orang. Padahal ketika kita menyebut atau memanggil seseorang dengan sebutan tertentu, maka orang segera menjadi tahu apa hubungan kita dengan orang tersebut. Ketika kita memanggil seseorang dengan sebutan Aih misalnya, maka orang segera paham bahwa orang itu adalah kakak perempuan ibu kita yang tertua. Seandainya kita tidak menyebutkan atau memanggil dengan sebutan yang khusus, maka orang akan bertanya lagi, apa hubungan kita dengan orang tersebut? Maka sebenarnya ada kesederhanaan dan kemudahan di balik kerumitan-kerumitan itu. Jika ada orang yang melecehkan cara memanggil budaya Tionghoa, berarti ia orang yang tidak mengerti kesusilaan. Sesungguhnya kesusilaan itulah yang mengatur jauh dekatnya hubungan seseorang dengan orang yang lain. Tojin sekalian, kita mungkin tidak perlu repot memanggil dengan sebutan tertentu kepada orang yang tidak bertalian keluarga dengan kita. Namun menjadi tidak patut jika orang yang bertalian keluarga dengan kita panggil dengan sebutan yang sama dengan orang yang tidak bertalian keluarga dengan kita. Lebih memprihatinkan lagi ketika menyangkut soal aktivitas mengenang atau bersembayang kepada leluhur. Karena bukan hanya dianggap sesuatu yang merepotkan, tetapi juga dianggap sebagai aktivitas yang mengeluarkan biaya mahal. Bahkan ada yang berkomentar bahwa hal itu adalah sesuatu yang sia-sia. Percuma membahagiakan dan menyenangkan orang tua yang telah meninggal itu. Jika ingin membahagiakan dan menyenangkan orang tua, lakukanlah ketika mereka masih hidup. Begitulah komentar yang sering kita dengar yang ditujukan untuk orang Tionghoa yang masih melakukan aktivitas mengenang atau bersembayang kepada leluhur. Tojin sekalian, soal biaya yang dianggap mahal itu, rasanya ini sangat tidak beralasan. Karena persoalan mahal itu sangat relatif sifatnya. Sesuatu menjadi dapat dianggap mahal bagi seseorang, tetapi dapat menjadi dianggap murah oleh orang yang lain. Jadi ukurannya adalah sesuai kemampuan, dan yang utama adalah semangat dalam mempersembahkannya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perlengkapan dan sajian dalam upacara sembahyang bukan dilihat dari besar dan mewahnya perlengkapan sajian. Sebagaimana tersurat dalam catatan kesusilaan bab 8 bagian 2 pasal 1 ayat ke-22. Sasaran melakukan upacara sembahyang bukan hanya untuk meminta-minta. Waktunya jangan tergesa-gesa. Besarnya peralatan bukanlah yang dituntut. Indahnya perhiasan bukanlah yang dianggap baik. Hewan kurban tidak harus gemuk dan besar. Banyaknya berbagai sajian bukanlah yang dianggap indah atau dipujikan. Semua sajian itu untuk menunjukkan puncak rasa hormat. Akan rasanya tidak diutamakan. Yang penting ialah semangatnya.
Taujin sekalian, selanjutnya jika usaha menyenangkan, membahagiakan orang tua yang telah meninggal itu dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia, maka pertanyaannya adalah, apakah orang yang menyatakan itu sudah cukup membahagiakan orang tuanya saat orang tuanya masih hidup, sehingga merasa percuma membahagiakan dan menyenangkan orang tua yang sudah meninggal itu? Dan apakah cukup waktu bagi setiap orang untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tuanya sampai akhir kehidupan orang tuanya? Kita meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka kita tetap berusaha agar mereka bahagia dalam kehidupannya itu. Bahagia maksudnya tenang dan damai di alamnya yang abadi di gemilang kebajikan Tien. Maka hal penting yang harus dipahami dalam konteks ini adalah, pertama, bahwa ketika orang Tionghoa, khususnya umat Konghucu, tetap berusaha menyenangkan dan membahagiakan orang tuanya yang sudah tiada itu, bukan berarti bahwa mereka tidak melakukan usaha itu ketika orang tuanya masih hidup. Tegas dikatakan, seorang yang berbudi luhur, cince, waktu orang tuanya hidup, dengan penuh hormat merawatnya. Setelah meninggal dunia, dengan penuh hormat menyembayanginya. Dan yang dipikirkan sepanjang hidupnya ialah bagaimana tidak memalukan orang tuanya. Maka dikatakan bahwa seorang cince berkabung sepanjang hidupnya untuk orang tuanya. Hal ini menunjukkan, pertama, bahwa berbakti bukan hanya menyangkut urusan pengabdian seorang anak kepada orang tua saat orang tuanya masih hidup, tetapi berbakti merupakan hubungan yang berkesinambungan, mulai dari orang tua kita sampai kepada leluhur. Kedua, bahwa usaha membahagiakan orang tua yang sudah meninggal itu bukan sekedar menyangkut memberikan makanan pada upacara sembahyang. Makanan yang disajikan itu hanya merupakan simbol dan sebagai ekspresi puncak rasa hormat kita kepada orang tua kita yang sudah tiada itu. Persembahan yang sesungguhnya adalah perilaku bajik dengan semangat meneruskan pekerjaan mulia dan melanjutkan harapan mulia orang tua, agar orang tua yang telah tiada itu menjadi tenang dan damai dalam kehidupannya di alam sana. Taujin sekalian, ada pertanyaan sederhana tetapi cukup logis. Jika persujudan dan laku bajik yang kita lakukan dimaksudkan agar orang tua kita mendapat ketenangan dan kedamaian, berarti kita meyakini bahwa orang yang meninggal itu belum tenang dan damai. Taujin sekalian, sesungguhnya kita tidak tahu akan ketenangan dan kedamaian mereka di alam sana. Jika kita bersembayang menyampaikan pengharapan agar mereka tenang dan damai, adalah karena dasar pemikiran yang logis, bahwa bagaimana mungkin orang yang meninggal itu serta-merta dapat tenang dan damai, sementara tentu masih banyak pekerjaan yang belum selesai dan harapan yang belum terpenuhi. Pertanyaan selanjutnya adalah, sampai kapan kita melakukan semua itu? Atau sampai kapan orang tua yang telah meninggal itu tenang dan damai dalam kehidupannya di alam sana? Lagi-lagi kita tidak tahu kapan orang tua atau leluhur yang telah meninggal itu tenang dan damai dalam kehidupannya di alam sana. Karena jika kita tahu bahwa mereka telah tenang dan damai, maka kita akan berhenti bersembahyang, dan kita berhenti meneruskan pekerjaan mulia dan melanjutkan harapan mulia orang tua atau leluhur kita. Kesimpulannya, berbakti berarti dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia atau orang tua. Demikian tersurat di dalam Chungyung bab 18 pasal 2. Yang kedua, sebagaimana dikatakan Kungce bahwa terhadap orang yang telah mati, jika memperlakukannya benar-benar sama sekali sudah mati, itu tidak berperi cinta kasih, maka jangan dilakukan. Terhadap orang yang sudah mati, bila memperlakukannya seperti benar-benar masih hidup, itu tidak bijaksana dan jangan dikerjakan. Dengan demikian, perlakukanlah orang yang telah mati itu sebagai makhluk rohani dan roh yang terhormat. Demikian tersurat di dalam catatan kesusilaan 2A bagian 3 pasal 3.
Tojin sekalian, sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan terkait aktivitas mengenang dan bersembahyang kepada leluhur. Tentang kapan waktunya, bagaimana caranya, dan bagaimana pula dengan pemeliharaan altar atau meja abu leluhur yang oleh sebagian orang dianggap aktivitas menyembah berhala. Kita akan bahas pada episode berikutnya. Sampai bertemu dan semoga bermanfaat. Salam kebajikan. Waite Tongtien.